Saudari-saudaraku terkasih, kalau kita lihat sinar sore ya, matahari agak oranye, senja gitu ya. Saya jadi teringat ketika kalau kita, ya pasti saya yakin hampir dari kita semua itu pernah ke pantai ya. Sore-sore sambil main air atau sambil santai sejenak menikmati sunset, lalu mendengarkan suara ombak. Aduh, senang sekali. Lalu ketika membayangkan pengalaman itu ada di pantai melihat ombak, saya lalu merenung-renung gitu. Ini ombak tuh bisa indah sekali gitu ya, bisa sampai di bibir pantai, bisa buat surfing dan lain sebagainya. Saya nggak tahu gimana, tetapi saya lalu menyadari bahwa ombak yang indah itu, ombak yang dipakai buat surfing, ombak yang dipakai untuk body surfing dan lain sebagainya, bisa dengan layar dan macam-macam. Itu kalau kita lihat-lihat, itu kan sebenarnya dari gelombang-gelombang kecil kan. Dari tengah laut, agak tengah, agak jauh, gelombang kecil ketiup angin. Lama-lama dia membesar, akhirnya nabrak di bibir pantai, jadilah ombak, dia gulung. Yang menarik adalah bahwa yang indah itu, yang menggulung bisa besar, bisa kecil, berawal dari gelombang yang kecil. Dari ombak yang nggak kelihatan ombaknya, hanya goyang aja. Dari kecil lama-lama makin besar. Saudari-saudara, Yesus mengatakan itu dalam bacaan Injil. Jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kecil loh itu. Kalau punya sedikit segitu saja, kamu bisa pindahin tuh pohon. Kamu bisa pindahin tuh, kalau ada lagu, ada pindahin tuh gunung dan lain sebagainya. Iman sekecil itu bisa berdampak besar, bisa menjadi sesuatu yang indah, bisa menjadi sukacita. Seperti juga tadi gelombang ombak yang dari kecil lama-lama semakin besar dapat kita lihat, bisa jadiin pembangkit listrik dan lain sebagainya. Menarik sekali juga yang dialami oleh Bunda Maria yang kita renungkan secara khusus di bulan Oktober ini. Kalau saya tanya, imannya Bunda Maria itu besar atau kecil? Kira-kira apa? Imannya Bunda Maria besar atau kecil? Besar? Setuju besar ya? Yakin? Ini yang kur legio loh nih. Murid-muridnya Bunda Maria nih, pasukannya Bunda Maria. Imannya Bunda Maria besar atau kecil? Besar. Sebiji sesawi, ya. Imannya kalau kita yakini sekarang sungguh besar, ya kan? Buktinya ini ada legio pada ikut doa bersama Bunda Maria. Imannya setelah kita renungkan sekarang itu menjadi luar biasa besar. Dia menjadi teladan iman ketaatan dari mulai lahir sampai wafat Yesus. Tapi kalau kita katakan besar itu sekarang ini, coba kita lihat dalam kisah bagaimana Bunda Maria menerima kabar gembira. Imannya nggak langsung besar, imannya kecil, bahkan dia ragu-ragu, saudari-saudara. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari jawabannya ketika dikasih, dia didatangi malaikat Gabriel, diberitahu kamu akan mengandung. Respon, jawaban pertama apa yang dia katakan? Siapakah aku? Bagaimana bisa? Sebab aku belum bersuami. Itu menunjukkan iman Bunda Maria yang juga kadangkala kecil, kadangkala yang ragu-ragu, nggak percaya. Itu jawaban yang pertama. Tapi setelahnya Bunda Maria mendapat konfirmasi lagi dari malaikat Gabriel, bayi yang akan ada di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Lalu jawabannya berubah dari yang tadinya bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami, menjadi yang kita kenal. Lukas berapa? Lukas 1 ayat 28 kalau nggak salah ya. Jawabannya adalah, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika dia cuma jawab, jawabannya kan sederhana, ya. Ketika dia jawab ya,
maka iman yang kecil tadi itu berkembang menjadi besar. Lama-lama kita yakini sekarang dia menjadi teladan iman kepada Yesus buat kita. Jawabannya cuma dari yang kecil tadi, yang bagaimana mungkin jadi ya, itu merupakan sebuah iman yang berkembang. Maka kalau ditanya imannya Bunda Maria kecil atau besar, imannya Bunda Maria awalnya kecil. Lalu dia jawab ya, dan akhirnya berkembang menjadi besar. Seperti gelombang tadi, sama. Kita pun demikian, saudari-saudara, hari ini diajak, gak usah banyak-banyak, iman sekecil aja. Kalau kita tekuni dengan setia, kita hayati, kita wujudkan setiap hari, akan menjadi luar biasa, akan menjadi besar. Oh, dia itu setia hal ini. Oh, dia ini doanya baik. Dia ini setia kepada pasangannya, dan lain sebagainya. Yang sederhana-sederhana itu kalau ditekuni, dihayati, makin lama makin besar, seperti iman kita juga kepada Tuhan. Makin lama makin besar. Yang penting adalah kita meyakini bahwa itu kehendak Allah. Sehingga kita seperti Bunda Maria, jawabannya sederhana. Ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau bahasa Yesus adalah, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kata kuncinya adalah ya kepada kehendak Allah, ya pada perbuatan baik, tidak pada perbuatan dosa, dan itu menjadi kecil yang disetiai menjadi besar. Semoga kita dikuatkan juga bersama Bunda Maria dalam doa-doa kita, dalam rosario, dalam novena, dalam ziarah kita ke gua-gua Maria. Itu menunjukkan dan mengembangkan iman kita yang mungkin sekarang lebih kecil dari biji sesawi mungkin, atau ya hampir menyerupai biji sesawi, atau mungkin ada yang juga sudah semakin besar sehingga biji itu bertumbuh dan menjadi pohon yang besar di mana menjadi naungan bagi burung-burung di udara. Semoga Tuhan dan Roh Kudus memberkati kita semua. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, tali pengikat komunitas kita adalah iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah supaya diberi iman yang setia dan berkembang, iman yang bertahan dalam segala pencobaan.